Sorry. Cakep mas. Sorry mas. Mau dijual ya mas? Iya. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Aldi Satria. Nah, di video kali ini gue lagi pengen coba bikin video tentang fotografi mobil. Nah, sebelumnya gue suka banget fotografi dari zaman gue SMA, dan karena gue juga suka hal-hal berbau otomotif, jadi gue pengen gabungin dua hal tersebut di video kali ini. Nah, sebelumnya gue sempat motret mobil di beberapa lokasi di Jakarta. Tapi untuk lokasi yang akan kita datang ini nanti di Ancol, itu gue belum pernah motret mobil di sana, dan karena juga udah agak lama nggak ke sana, jadi agak sedikit kurang tahu medannya, jadi agak sedikit kurang persiapan. Nah, hasil fotonya nanti akan gue upload di Instagram gue, dan gak usah lama-lama, kita mulai aja videonya sekarang. Nah, akhirnya udah masuk Ancol. Cuma tadi ternyata pas mau masuk Ancol itu antrinya ada kali setengah jam, dan gua nggak nyangka sih akan ada sebanyak itu orang yang masuk Ancol dan ada di Ancol. Jadi udah kayak normal aja gitu loh. Banyak banget orang yang mau sepedaan, olahraga. Gua kira PSBB itu nggak akan seramai ini. Jadi agak sedikit salah prediksi, tapi untungnya tadi udah sempet muterin Ancol untuk nyari beberapa tempat foto mobilnya yang bagus. Jadi kalau misalnya gua rasa nanti akan dapet tempat yang lumayan sepi, jadi nggak keganggu orang. Dan gue nanti akan dibantu istri gue, jadi dia yang akan ngarahin mobilnya, sedangkan gue di luar foto-foto. Jadi biar kalau ada mobil bisa cepet minggir. Apa? Aku mau nonton. Dih, apaan sih? Oke, jadi sekarang kita lagi ada di jalan kosong, sekelilingnya ada pohon, jadi kayak teduh gitu. Nah, gua rasa ini adalah lokasi yang lumayan bagus. Coba kita pakai Super 250 f22 400. Terus sekarang kita coba eye level sama mata mobilnya, yaitu lampunya, biar kelihatan lebih agresif lagi. Oke, kita coba dari arah samping sini. Boleh juga. Nah, agak nunduk lagi. Sebenarnya nggak ribet-ribet banget sih, cuma tinggal cari komposisi yang lumayan pas gitu. Oke, sekarang coba bagian belakang ya. Bagian belakangnya, di bagian sana ada tong sampah sih, tapi ya udahlah, nanti coba di Photoshop. Oke, 1 2 3. 1 2. Coba kalau agak bawah gini. Kita ambil sudutnya dari samping juga. Sebenarnya gini nih enak kalau ada lensa 85 sih atau 105, jadi backgroundnya lebih kompres lagi gitu. Coba sekarang gua ambil detailnya dari sini. Kelihatan nggak? Ya, ada mobil. 1 2. Kita ambil lagi detailnya landscape. Kita coba ambil detail dari spionnya.
Oke. Terus coba bannya. Sip. Sekarang pindah ke lokasi berikutnya. Oke, jadi mobilnya itu udah gua posisiin berada di sebuah parkiran. Nah, di parkiran ini gue pengen ngambil foto yang agak sedikit dari samping sih, profil mobilnya. Oke, moga-moga kelihatan. Kadang orang lupa sih ngambil foto profil mobilnya dari samping karena satu, tempatnya mungkin nggak dapat yang luas juga. Kalau misalnya di jalanan, let's say, itu kan berarti harus ngambil dari seberang jalan. Tapi kalau di parkiran kayak gini kan tempatnya luas banget gitu. Coba nunduk, terus kita bikin sedikit lebih ada aksennya, ya nggak terlalu bagus. Coba kita bikin dari bawah gini. Terus susah nih. Coba kita lihat hasilnya. Ya, not bad lah. Main banget. Coba kita ambil dari sudut yang agak jauh. Oh, mobilnya harus dipindah sih. Ngadep sana kayaknya. Jadi gua ngambil dari situ, mobilnya di sini. Oke, jadi posisi mobilnya udah gua bikin ada di ujung parkiran. Dan ini fotonya sederhana sih, nggak rumit-rumit banget, cuma dari depan gini aja. Cuma refleksinya buset banyak banget. Jadi harusnya emang kalau foto mobil baiknya kayak make CPL atau filter polarizer gitu, karena mobil itu bodinya tuh mantulin banget, udah kayak kaca, udah kayak cermin gitu loh. Jadi harusnya emang ada CPL, cuma karena CPL gua lagi masih di order, jadi belum bisa gue pakai hari ini. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di tengah jalan. Terus istri gue akan pindah sih di situ, di kursi pengemudi. Jadi kalau misalnya ada mobil, nanti dia yang akan bantu mindahin. Ya, ada pos
Berarti harus gini ya. Oke, coba mundur lagi. Kurang bagus. Pak, maju. Majuin dong. Lurus. Sini deh. Hop. Kurang sini dikit. Maju dikit. Sini. Sip. Oh, bagus, be aja. Oh, gue harus bikin kayak gini kali ya. Agak kurang sini dikit. Oke. Kurang ke tengah dikit. Kiri kanan. Kiri. Oh, oke. Majuan lagi. Majuan. Hop. Oke, sekarang lagi di tengah jalan. Gila refleksinya ampun banget. Ada orang lewat. Oke. Hancur refleksinya. Maju lagi. Hop, lagi. Hop. Sorry. Cakep, Mas. Sorry, Mas. Mau dijual ya, Pak? Iya. Oke, sekarang dapat jalanan yang lebih sepi. Jangan bilang mereka belok sini nih. Oh, enggak ada yang tadi. Jadi tadi ada berapa kelompok sepeda. Kayaknya rombongannya artis gitu sih. Tapi untungnya mereka baik. Oke, kita coba fotonya lagi. 1, 2. Terus coba dari sini, kelihatan nggak nih? Coba kita masuk dari mana ya? Dari belakang belum ada nih. Oh, dari sini bisa.
Enggak. Cuma mobilnya dimiringin deh. Kamu ke kiri terus ke kanan. Mobilnya diserongin. Kiri. Kanan. Up. Dah. Oke, lumayan. Enggak sih, enggak bagus-bagus banget nih di sini. Berarti harus nyari tempat lain. Coba agak mundur dikit. Cari tempat lain. Oke, mobilnya udah gua palang kayak gini. Tetap nggak bagus ya. Gimana ya? Ada ide nggak? Soalnya lumayan susah juga nih ternyata. Oke udah. Oke, jadi sekarang kita udah balik ke rumah. Jadi tadi itu kita ngambil foto mungkin di sekitar 3 lokasi aja. Jadi agak sulit juga ternyata nyari lokasi foto mobil di Ancol. Karena jadi PSBB kemarin itu agak sedikit rame yang ke Ancol. Bukan sedikit lagi sih, emang rame gitu. Jadi nyari tempat yang lumayan sepi, terus nggak ngeganggu orang itu agak sedikit sulit. Nah, tapi sekarang kita lagi mau coba lihat foto-foto yang diambil dan gue akan coba jelasin kenapa gue suka foto-foto tersebut. Oke, foto pertama ini, itu dia agak banyak refleksi di mobilnya. Jadi ya itu tadi karena kita nggak pakai filter polarizer, jadi harusnya emang kalau motret mobil, itu pakai filter polarizer. Nah, di foto ini gue suka kenapa? Karena mobilnya itu di bawah bayangan, jadi warnanya itu agak sedikit keluar. Untuk editingnya gue pakai tone-nya itu agak sedikit keijo-ijoan, jadi agak sedikit bedok sih. Padahal sebenarnya gue nggak begitu suka dengan tone yang terlalu padat, terlalu berat, tapi di lokasi ini kelihatan lumayan bagus. Nah, di foto kedua, ini itu mobilnya diambil dari sudut sekitar 3/4, terus ada foreground-nya, pohonnya, jadi agak sedikit kelihatan, agak sedikit kelihatan 3 dimensi menurut gue. Terus mobil ini, kalau dari depan itu menurut gue nggak kelihatan begitu bagus. Bagusnya itu dilihat dari sudut 3/4 atau serong di antara depan atau maupun belakangnya. Foto ketiga juga sama, jadi masih dari 3/4 tapi kali ini sudutnya dari belakang. Nah, mobil ini sebenarnya paling gue suka itu adalah desain belakangnya. Kenapa? Karena menurut gue lebih lebih enak dilihat. Kalau bagian depannya itu agak sedikit kelihatan jelek, mungkin agak kelihatan sedikit desainnya agak sedikit nggak masuk sih bagian depannya menurut gue. Tapi memang dengan desain seperti itu mobil ini tuh jadi kelihatan lebih unik. Foto keempat ini gue coba ngambil sedikit sedikit ornamen aksen, agak sedikit detail dari mobil ini, yaitu spionnya. Nah, spionnya mobil ini itu lumayan agak lucu bentuknya, membulat. Jadi dia itu nggak nempel di pilar A kayak mobil kebanyakan, tapi dia nempel di frame deket pintu situ. Jadi dia langsung nempel di bodi, dan ini gue pengen coba nunjukin kalau mobil ini itu spionnya itu kayak gitu. Oke, foto berikutnya adalah dari samping, nunjukin bagian fender depan, roda depan, sama kap mesinnya. Jadi siluet mobil ini dari samping tapi spesifik banget ke bagian depannya. Jadi bagian depan mobil ini kalau dari samping, ini gue lumayan cukup suka dan agak kelihatan sedikit agresif gitu. Kali ini foto dari samping lagi, cuma kali ini orientasinya lebih ke portrait, dan karena ini gue pakai lensa 50, gue mentokin kalau nggak salah di f1.8,
ini itu jadi dan karena agak sedikit ke bawah, jadi bagian foregroundnya itu kelihatan kayak agak swirly gitu, lumayan unik. Cuma mungkin bukan selera beberapa orang, tapi gue lumayan suka dengan foto ini. Terus berikutnya juga versi landscape-nya, cuma mobilnya gue posisiin agak sedikit sepertiga. Jadi mobilnya itu kalau misalnya ada garis bantu foto biasanya di kamera kalian, itu mobilnya gue posisiin ketemu di sepertiga frame dari kameranya. Ya ini nggak begitu menarik, biasa aja, cuma ya lumayan lah. Harusnya posisi mobilnya itu banyak agak sedikit diputer dikit, cuma gue agak lupa kemarin. Mobilnya ini gue posisiin di tengah jalan raya, terus orientasinya gue bikin portrait dan nunjukin kalau di belakangnya itu kosong banget. Dan ini sebenarnya jalanannya itu agak sedikit berkelok, cuma nggak begitu kelihatan di sini. Dan ya foto ini lumayan lah. Foto-foto terakhir, jadi di deket-deket Dufan situ ada jalanan kecil yang biasanya dulu tempat buat taksi-taksi pada mangkal. Nah, karena jalanannya kecil, jadi nggak terlalu dipakai sama orang, bahkan sama sekali nggak dipakai kemarin. Jadi ini gue posisiin mobilnya melintang, terus di belakangnya ada kayak semacam, ini kelihatan kayak roller coaster, tapi sebenarnya bukan. Ini adalah salah satu bagian ancol gerbangnya, dan lumayan sih agak ada sedikit aksen merah di atasnya karena gerbang itu. Terus cuma sayangnya, jeleknya adalah ini jalanannya karena udah lama mungkin orang nggak ke Dufan, jadi nggak begitu diurus sama mereka juga Ancol. Jadi nggak ada mungkin biaya perawatan, jadi kesannya kayak kumuh gitu. Dan ini sebenarnya kayak foto sekedar di perumahan aja sih, di komplek perumahan gitu menurut gue. Oke, segitu aja dari gue tentang video fotografi mobil ini. Nah, nanti gue akan upload foto-fotonya di Instagram, jadi jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, karena nanti akan ada banyak foto-foto seperti ini dan juga akan ada video-video lainnya. Jadi tolong di subscribe dan di like kalau kalian suka videonya. Gue harap kalian tadi menikmati videonya sih. Jadi terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi, bye bye.